Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para bapak, saudara, ibu ingkang kula hormati, sesarengan monggo tansah mujahaken kaos syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kang sampun maringi kita sedaya matur dengan kenikmatan sehingga dari siang menika kita saged silaturahim kembali manunggal. Salawat salam katur dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang hormati, hari ini adalah hari Kamis Pahing. Kemudian kita bersama-sama memperingati kelahirannya Kesultanan Yogyakarta. Maka pada hari ini kita bersama-sama menggunakan pakaian adat Jawa. Dan tadi di pembukaan sedikit menggunakan bahasa Jawa, cuma belum fasih. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian hormati, kami mengundang Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak kita, pelayanan guru dan karyawan kepada anak kita selaku pengguna, bahwa sekolah itu yang paling penting adalah sebenarnya terpusat pada kultur sekolah atau kebiasaan, sehingga kemudian dari pembiasaan itu akan muncul karakter dari anak kita. Begitu juga dalam diri kita, barangkali dulu ketika masih kecil sering dibiasakan A, dibiasakan B, sehingga sekarang mempunyai kebiasaan A, kebiasaan B, dan itu menjadi karakter bagi kita semuanya, menjadi pribadi yang berkarakter A dan berkarakter B. Nah, inilah yang kemudian harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang namanya kebiasaan, yang namanya karakter sangat penting. Oleh karena kemudian SMP Muhammadiyah Satu Depok menyambut dengan positif, menyambut dengan tangan gembira dengan hadirnya pelatihan hari ini tentang budaya positif. Budaya itu adalah hasil dari kebiasaan. Semakin kita pembiasaan adalah nilai-nilai positif, kemudian yang kita sampaikan kepada anak-anak itu nilainya dan nilai-nilai yang positif, kalimat-kalimat yang positif, insya Allah nanti juga hasilnya akan positif. Tren yang sekarang sedang marak bahwa dalam mendidik anak-anak diajarkan untuk mengurangi kalimat-kalimat negatif. Contoh, kalau anak kita jatuh, yang dimarahi kodok atau anak kita atau siapa yang kemudian disalahkan. Yang kedua, misalnya anak-anak kita masih kecil baru belajar berlari, kemudian kalimatnya, hei jangan berlari, jangan yang tidak terlalu kelihatan, tapi yang terdengar oleh anak adalah kalimat yang berlari, sehingga anak akan semakin berlari ke sana. Inilah kemudian kita ubah kalimatnya, anakku lebih baik kita berjalan saja. Dibalik kalimat yang negatif menjadi positif. Inilah yang kemudian penting bagi anak-anak kita ketika kita dalam kelas bersama, ketika mendengar anak-anak dengan suara-suara yang keras, ya kan? Kemudian ramai di dalam kelas. Nah, inilah kemudian kita harus membiasakan dengan budaya positif. Jangan ramai tapi diganti dengan kalimat yang lebih baik, diam. Jangan ramai, lebih baik kita mendengarkan. Dan seterusnya, barangkali Bapak Ibu sudah punya
rumus dan kamus yang sangat banyak bagaimana merubah kata-kata yang negatif menjadi yang positif. Itu tidak mudah, ya kan? Karena spontan, orang masih akan spontan ketika mendengar dan melihat suasana kelas yang begitu riuh, mengatakan spontan, hei jangan pakai. Tapi kalimat hei jangan itu tidak terdengar, yang terdengar adalah ramainya, sehingga anak-anak akan semakin ramai. Nah ini yang kemudian harus kita bersama-sama pahami bagaimana caranya nanti kemudian kita merubah budaya-budaya yang kalimat-kalimat jadi menjadi positif. Terima kasih kepada Bu Ratna, Bu Dwi Ratna Timur yang akan memberikan kepada kita wawasan tentang budaya positif di sekolah kita, mulai dari diri kita sebagai seorang pendidik, kemudian bagaimana kita dalam mengajarkan materi di dalam kelas, dan bagaimana kita mendidik di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini nanti bisa memberikan manfaat bagi kita, menambah wawasan, kemudian bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, dan juga bisa kita terapkan untuk pembelajaran kepada anak-anak kita ketika berada di dalam rumah kita masing-masing. Terima kasih atas Bapak Ibu atensinya pada hari ini. Bersama-sama kita simak penjelasan nanti, sehingga kemudian semuanya yang hadir hari ini budaya yang memberikan juga menjadi amal soleh dan menjadi amal jariah kita yang datang dan mendengarkan juga menjadi amal soleh. Terima kasih, kami akhiri, dan waktu sepenuhnya diberi untuk bulatna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk berdiri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Abidin Fuadi Nugroho MSI selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 oleh saya, Dwi Ratna Timur, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Muhammadiyah 1 Depok, Kabupaten Sleman. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman saya terkait apa yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Tentu saja ini melekat di sekolah, terutama di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Kalau mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Budaya positif apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik, sopan santun, kemudian karakter, mungkin seperti itu nggih? Oke. Budaya positif ini sangat menarik untuk kita pelajari. Bahkan nanti semakin kita mendalami ilmu terkait dengan budaya positif, malah semakin banyak nanti yang kita merasa tertantang bagaimana untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah. Ini adalah konsep kunci budaya positif yang nanti akan kami sampaikan. Ada 7 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua terkait dengan disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar, keenam posisi kontrol restitusi, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kita memulai dari perubahan paradigma belajar. Pada saat ini ada perubahan paradigma. Paradigma itu adalah acuan atau cara pandang kita terkait dengan pembelajaran yang saat ini. Jadi ada perubahan. Kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau saat ini pembelajaran itu berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan Yang kedua adalah pengembangan karakter. Keduanya ini
akan menuju ke satu titik yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila yang saat ini itu sedang didengung-dengungkan oleh Kemendikbud. Begitu. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Pancasila yang menunjukkan pembelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki daya saing global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira apa sih nilai-nilai Pancasila yang harus diberlakukan kepada murid-murid kita? Ternyata ada 6 dimensi yang mungkin sudah dipelajari di anak-anak kelas 7 di dalam proyek penguatan pelajar Muhammadiyah. Begitu. Ada yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian kreatif. Kemudian bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ada 6 dimensi yang semuanya itu adalah termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama profil pelajar Pancasila ini adalah membangun karakter pada peserta didik agar memiliki ke-6 dimensi ini. Dan ini sudah mulai kita terapkan saat anak-anak kelas 7 melaksanakan P4MP, penguatan proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah Pancasila. Di sini perubahan paradigma. Jadi kita yang tadinya itu pembelajarannya berpusat pada guru, sekarang pembelajaran itu berpihak pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian sumber-sumber belajarnya bisa dari mana saja. Bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari mana saja. Dan anak-anak akan lebih senang dengan seperti ini. Ini terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu melihat di sini ada gambar seorang petani sedang ngapain Bapak Ibu? Menanam padi. Di sini ada menanam padi. Judulnya adalah seorang petani, tanah dan tanamannya. Kira-kira apa yang bisa diusahakan oleh petani ini dalam menanam padi? Apa yang bisa diusahakannya kira-kira? Biar padinya itu tumbuh dengan baik, apa yang bisa diusahakan oleh petani? Mengairi, dipupuk, disiangi rumputnya. Betul sekali. Ternyata petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kenapa kok hanya dapat menuntun tumbuhnya padi? Bisa nggak kalau padi ini berubah jadi jagung? Bisa? Tidak bisa. Apakah padi ini bisa berubah jadi tanaman palawija yang lainnya? Tidak bisa, dia hanya bisa menjadi padi saja. Kemudian, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi petani ini bisa memperbaiki kondisi tanahnya dengan cara dibaja, dengan cara dicampur dan sebagainya, diolah tanahnya. Kemudian, petani ini juga bisa memelihara tanaman padi. Supaya apa? Supaya nantinya bisa tumbuh dengan baik. Bahkan dia juga memberi pupuk dan air. Tadi disebutkan oleh Pak OS bahwa memberi air, betul sekali. Memberi pupuk oleh Bu Titin tadi, betul, memberi pupuk dan air. Kemudian dia juga membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Lalu ketika saya memberikan contoh seperti ini, seorang petani tanah dan tanamannya, dan ada orang yang sedang menanam padi seperti ini, apa hubungannya dengan sekolah? Kira-kira murid kita itu diibaratkan sebagai apanya?
kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Abidin bahwa kita itu harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Kenapa harus dibiasakan? Ternyata ini kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membuat karakter-karakter menjadi baik. Kalau karakter-karakter baik ini selalu dipupuk, selalu dilaksanakan oleh siswa, begitu selalu kita tanamkan, maka inilah yang akan menjadi budaya positif. Jadi intinya itu adalah itu. Jadi bagaimana cara kita untuk menciptakan suatu lingkungan itu agar positif, sehingga anak-anak itu merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Itu terkait dengan filosofi dari seorang petani. Nah, ternyata filosofi ini adalah filosofi yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pemikirannya bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Dan kita itu tidak bisa memaksakan anak-anak kita itu harus tumbuh sesuai dengan keinginan kita, ingin jadi jagung, ingin jadi rambutan dan lainnya, itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa menuntun bagaimana mereka itu punya bakat, itu kita tuntun agar bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian sekarang saya minta untuk berpasangan. Yang tidak mempunyai pasangan bisa membayangkan gitu. Ya, bisa bersama dengan Bila Rifah gitu. Ini kita coba. Kita sudah masuk ke dalam lagi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah apa? Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda yang dikepal salah satu. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bisa dibayangkan kira-kira apa yang ingin dikepal itu apa kira-kira. Kemudian tugasnya rekannya yang B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya temannya itu dengan sekuat tenaga. Boleh dibujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, bahkan menggelitik, dan bahkan kalau perlu menawari uang, dia bersedia untuk membuka tangannya. Coba dilakukan Bapak Ibu. Salah satu mengepal, salah satu mencoba membuka. Coba dicoba Bapak Ibu. Di kepala, yang satu apa? Yang satu mencoba membuka. Bebas, tangannya bebas. Nah, ya, yang satu dengan Bu Siska. Miss Pipin itu mengenal, Bu Siska itu mencoba untuk membuka kepalan tangannya Miss Pipin. Boleh dirayu. Boleh dirayu, boleh digelitikin, boleh digoda. Coba dikasih uang, mau nggak? Ini yang dikepal. Yang dikepal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Bisa tadi pas banget. Kalau mau saya kasih HP-nya sama Oh, caranya langsung ya? Oke. Ini bisa bergantian ya? Ini bisa bergantian. Kira-kira seperti ini. Coba kita jawab pertanyaan ini. Apakah rekan Anda berusaha membuka kepalan tangan Anda? Apakah tadi berusaha membuka kepalan tangan? Ada yang iya, ada yang tidak. Oke, ada yang tidak bisa membuka. Susah sekali. Ada yang bisa sampai terbuka. Bisa. Oke.
dibuka. Kalau tadi Bu Harmini dengan Bu Marni tadi nggak bisa dibuka. Kenapa Bu? Kok Bu Marni itu benar-benar sekuat tenaga? Karena ini ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh saya. Ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Jadi harus diperjuangkan ya Bu ya? Iya, harus diperjuangkan. Sampai digelitikin nggak bisa. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangannya? Yang mana Pak? Berarti diri sendiri ya? Ya, diri sendiri. Itulah jawabannya. Jadi kalau misalnya ada kendali atau kontrol, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu. Kemudian dari yang tadi kita lakukan, ternyata ada namanya teori kontrol oleh Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa sih? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sering berpikir kita bisa mengontrol murid, seperti misalkan di kelas ada yang rame, kemudian kita bilang jangan rame, mereka bisa tidak rame, tetapi itu hanya sementara, dan itu dinyatakan bahwa itu adalah ilusi. Ilusi itu hanya angan-angan saja. Mereka itu hanya sejenak saja, tidak bertahan lama melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada yang kadang-kadang guru itu ini apa namanya seperti ngomong kepada anak gitu. Kalau misalnya kami mas bawa kita itu ganteng loh gitu. Dan anak bisa saja terus gak rame gitu. Tapi itu juga tidak akan bertahan lama. Itu hanya bertahan sebentar saja. Karena lama-kelamaan anak akan terbiasa tergantung pada gurunya. Ini orang di alam orang bakalan melaksanakan seperti itu. Nah itu namanya ilusi. Kemudian berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah penguatan karakter. Kadang itu kalau misalnya ada yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Kamu itu mengecewakan orang tua. Ternyata itu bernilai negatif bagi anak. Anak merasa dirinya nanti identitasnya gagal, dan itu akan teringat oleh anak. Dan itu juga merupakan ilusi bahwa itu bukan sebuah kontrol. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita orang dewasa baik di sekolah maupun di rumah gitu sama anak kecil gitu, kita suka memaksa. Dek, tolong deh itu nggak mau gitu, kita paksa. Gitu. Ternyata itu juga memaksa itu juga tidak baik karena itu bukan kontrol. Suatu saat dia bisa saja memberontak, bisa saja dia melaksanakan hanya karena terpaksa. Setelahnya dia tidak akan melakukannya lagi. Itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi sesuatu itu ada yang bersifat ilusi, hanya angan-angan kita saja, tapi itu senyatanya tidak berlangsung lama. Kemudian bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah reaksi kita dengan anak murid kita seperti itu. Itu ada stimulus, kita memberikan stimulus, rangsangan, sesuatu perkataan seperti itu, kemudian nanti akan direspon oleh anak. Begitu, itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi. Begitu. Nah, di sini ada Stephen R. Covey itu menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin mengubah karakter anak kita, dimulai dari kita sendiri. Kita menjadi teladan. Itu yang dikatakan oleh Stephen. Kemudian kalau kita ingin lebih dari itu, maka kita harus mengubah cara pandang kita. Cara pandang yang bagaimana? Cara pandang
Hanya orang tersebut yang mengontrol dirinya sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Bahkan di sini ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jadi ketika nanti dibujuk, tolong dibelikan gula ke warung, nggak mau. Akhirnya dipaksa. Ya sudah, kalau misalnya nggak mau, besok nggak mau diturutin lagi. Seperti itu biasanya. Nah, ibu-ibu pengalaman pribadi gitu. Itu namanya pemaksaan. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahkan di stimulus respon biasanya berpikir menang kalah. Kalau kita mengontrol murid begitu, murid datang terlambat, kemudian oh ya udah berarti kamu yang bersalah gitu. Kita merasa menang, anak merasa kalah gitu. Tetapi di teori kontrol itu tidak berlaku seperti itu. Tidak ada berpikir menang kalah itu enggak ada. Tetapi menang dan menang. Artinya anak tidak akan dendam dan kita pun bisa berlaku dengan baik. Gitu. Itu terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Di situ dulu ada pertanyaan, bisa dilanjutkan. Semakin menarik. Disiplin positif. Nah, tadi itu ada kata positif, disiplin itu sudah bagus. Kenapa harus dikasih tanda positif di situ? Harus dikasih tulisan positif di situ ada apa? Itu menjadi pertanyaan yang nanti akan terjawab di slide-slide berikutnya. Kita harus tahu dulu disiplin. Disiplin itu apa? Dari Gajah Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang ketiga. Di sini ada kata pokok, kata kuncinya adalah bahwa disiplin itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Kita yang memegang, ada self disiplin. Kemudian ini senada dengan Dian Bose. Dia menyatakan bahwa disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini juga berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu di dalam diri kita, bukan karena pengaruh luar. Gitu. Kemudian di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada kata-kata nilai kebajikan, sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik, gitu. Nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita sudah mendisiplinkan anak, kemudian disiplin itu sudah berasal dari kesadarannya sendiri, dirinya sendiri, itu jalannya akan lama dan itu tahannya tahan lama gitu. Tetapi kalau kita mendisiplinkan anak itu hanya sebatas ekstrinsik, mereka hanya keterpaksaan, hanya karena peraturan dan sebagainya, maka itu akan bertahan sebentar saja. Itu yang pernah diucapkan oleh Ki Gajah Dewantara dan Dian Bose. Kemudian motivasi perilaku manusia. Mari kita renungkan bersama. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri-sendiri. Ini tidak perlu dijawab, tetapi jawaban di dalam hati. Tidak perlu secara lisan, tetapi dijawab di dalam hati. Kira-kira bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa alasannya? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Itu kita tanyakan ke dalam diri kita. Setelah itu, maka tanyakan lagi ke dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu itu karena apa? Apakah karena untuk mendapatkan apa yang kita mau? Ataukah kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Atau untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau bahkan untuk mendapatkan hadiah? Bahkan mungkin
ke sekolah tepat waktu begitu. Kemudian saya takut nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Dan itu ada ketidaknyamanan di situ. Akhirnya saya tertib. Nah, orang yang memiliki motivasi ini maka akan bertanya-tanya. Ketika yang melakukannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika saya terlambat ke sekolah, apa yang akan terjadi pada saya? Apakah saya dihukum? Apakah saya tidak nyaman? Begitu. Orang yang melakukan ini memotivasi dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan merasa seperti ini. Dan ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang ke sekolah tepat waktu atau lebih pagi itu karena saya ingin mendapatkan apa kira-kira. Nah itu contoh dari motivasi ingin mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini selalu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selalu yang dipikirkannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasinya seperti ini, maka mereka akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Kira-kira kalau misalnya saya tidak terlambat ke sekolah, kira-kira saya akan menjadi apa ya? Oh ternyata saya akan menjadi orang tertib. Oh ternyata saya akan menghargai waktu. Gitu. Itu adalah motivasi terkait dengan menghargai diri sendiri. Dan ini itu akan melakukannya dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu. Dan ini sifatnya adalah internal, bukan eksternal. Jadi ini berasal dari motivasi dirinya sendiri. Sekarang mari kita pikirkan. Bapak Ibu ada di sini saat ini sedang mendengarkan diseminasi saya. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ini mengikuti karena ingin penghargaan atau karena takut nanti ada sesuatu yang menyakitkan terjadi ketika Bapak Ibu itu tidak mengikuti diseminasi ini, atau karena ini adalah keinginan Bapak Ibu sendiri karena ingin menjadi seorang pembelajar begitu. Dan nanti mungkin berpikiran, oh saya ingin mendapatkan ilmu, membuka wawasan saya. Kira-kira motivasi apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu hadir di sini? Ada yang berani untuk menyatakan kira-kira? Jujur nggak apa-apa, saya motivasinya yang pertama. Oh nggak apa-apa. Yang memotivasi saya untuk mengikuti pelatihan ini karena saya sebenarnya sejak dapat pengumuman ya itu nggak tahu akan ada pelatihan apa. Nah di sini saya kepo, saya ingin tahu isi dari pelatihan itu pelatihan apa toh. Berarti di sini kan saya ingin tahu ilmu apa yang akan disampaikan saat pelatihan itu. Terus saya tahu tahunya itu di musola hanya Bu Yuli. Bu nanti itu ada pelatihan apa toh? Saya gitu kayak pelatihan berat gitu ya. Nah ini mungkin mungkin ada hubungannya dengan guru penggerak mungkin ya. Oh ya sudah. Nanti yuk Bu kita cepat-cepat ya naik ke atas itu ya. Jadi kepo saya di situ Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya ini adalah berarti motivasi yang keberapa kira-kira? 1, 2, atau 3? Ketiga, begitu. Betul sekali. Dan ini internal, bukan karena ajakan dari yang lainnya atau karena yang lainnya tidak mengikuti begitu. Berarti Bu Harmini, saya juga tidak mengikuti. Tidak seperti itu ternyata. Ternyata ini adalah kemauan Bu Harmini sendiri untuk ikut di dalam diseminasi ini. Dan ini memang luar biasa. Terima kasih Bu Harmini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa bedanya? Kita sering mendengar, hukuman, restitusi. Restitusi mungkin agak asing mungkin ya. Kalau konsekuensi mungkin sempat mendengar begitu ya. Kira-kira di sini ada pertanyaan reflektif. Ada cerita.
gambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, ini Pak Seno, bukan Pak Heri, gitu ya, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno, guru matematikanya, pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, si guru matematika. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira setuju nggak? Gimana ini guru matematika? Kalau saya sendiri saya tidak setuju karena itu bukan perbuatan yang mendidik positif. Oke. Tidak setuju ya? Apakah dia setuju? Sama ya, tidak setuju ya? Karena itu tidak mendidik. Ini pelajaran matematika, tidak ada hubungannya dengan harus berdiri di depan dan itu mempermalukan, itu merendahkan begitu. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Ini tidak ada kata sebenar-benar. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Mengapa hukuman? Bukan konsekuensi. Tidak dibicarakan di awal, tidak ada kesepakatan dengan gurunya begitu. Jadi ini seolah-olah hanya keputusan dari gurunya sepihak begitu ya. Nah, dari sini ternyata, wah ini kecil nggak kelihatan mungkin. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya kalau hukuman itu akan mengakibatkan identitasnya ini gagal. Anak itu akan terbayang-bayang terus seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu identitasnya sukses dan itu termasuk ke disiplin, tetapi disiplinnya nanti terbagi menjadi dua. Makanya tadi itu ada kata disiplin positif. Kenapa kok ada positifnya? Kalau sekedar disiplin itu maksudnya konsekuensi. Tetapi kalau ada disiplin positif itu maksudnya adalah restitusi. Restitusi itu apa? Nanti akan kami sampaikan di belakang. Jadi perbedaannya apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan seperti tadi IPA. Dia merendahkan, maju, ditertawakan seperti itu mempermalukan. Tetapi kalau dia itu konsekuensi harusnya guru itu membantu. Guru menyatakan peraturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya, kesepakatannya. Kalau misalnya dia tidak memperhatikan harus seperti apa, seperti itu. Kalau restitusi, guru itu akan menguatkan. Guru menyebut keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Jadi ini ada kata keyakinan kelas, ada kata baru keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi ini di sini ada kalau hukuman itu pasti jatuhnya adalah negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tidak terlalu buruk juga tidak terlalu baik gitu. Tetapi kalau restitusi ini pasti dia akan positif. Gitu. Jadi kita kira-kira akan lebih baik hukuman, konsekuensi atau restitusi? Minimal kita adalah konsekuensi. Kalau bisa kita itu restitusi seperti itu. Ya. Sekarang coba Bu Nurjana. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku ada kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu 100 kali. Karena si anak itu terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ada muridnya jenengan datang terlambat, jenengan menyuruh untuk menulis di buku 100 kali sampai 100 kali, bahkan ada yang lebih 200, 500 seperti itu. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi menurut Jana? Hukuman, kita lihat ya. Betul sekali, menyiksa. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan
2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa? Karena ini ada hubungannya pelajaran PJOK. Ini sudah membuat kesepakatan, begitu. Paham ya, Bapak Ibu berarti ya? Oke, alhamdulillah. Yang kami bertanya-tanya, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak ada dipermalukan. Guru itu merangkul bagaimana cara memperbaiki anak tanpa dengan mempermalukan dia. Jadi restitusi itu ada beberapa hal. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak, ketika kita melakukan restitusi nanti, anak-anak itu tidak menebus kesalahannya, tetapi anak-anak belajar bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan-hubungan dengan siapa? Misalkan dia itu berbuat salah dengan kita, maka yang diperbaiki hubungannya adalah kita dengan si anak. Jadi yang tadinya itu dia melakukan kesalahan, kalau biasanya kita menghukum dia akan marah, semakin marah. Kalau restitusi itu tidak. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah supaya kita dengan si anak itu terbaiki hubungannya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita tidak pernah akan memaksa si anak harus bagaimana, tetapi anak sendiri yang akan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi dengan bantuan dari kita, begitu. Bagaimana cara kita memberikan jalan supaya dia itu mengetahui, oh kira-kira harus seperti apa. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia nanti ketika membuat kesalahan, nanti dia tersadarkan dirinya sendiri, bukan dari proses orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar ini pernah saya sampaikan ketika di rapat dinas di musola seperti itu tentang 5 kebutuhan dasar. Nanti kita ulangi lagi biar tahu. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu pasti karena ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman, daripada konsekuensi, maka restitusi adalah cara yang lebih baik. Kita masuk yang keempat. Ini baru keempat nih. Masih ada sampai 7. Oke, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah kami sampaikan di wali kelas 7. Mungkin Bu Yola pernah kami sampaikan terkait dengan keyakinan kelas, begitu. Bu Anggra dan wali kelas yang lain seperti itu. Kemudian kami juga menyampaikan ke beberapa guru terkait dengan keyakinan kelas itu harus seperti apa, gitu. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa kok bukan peraturan kelas saja? Kenapa kok jadi keyakinan kelas? Apa alasannya? Kita pikirkan ini dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus pakai helm? Biar aman, biar selamat. Berarti ada nilai keselamatan, nilai keamanan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Menjaga kebersihan, tentang kesehatan. Ada nilai kesehatan di sini. Kemudian kalau ada nilai kesehatan di situ, maka kita perlu tahu bahwa dibandingkan kita menaati peraturan, kita itu biasanya lebih berpikiran logis untuk melihat kan nilai-nilainya atau ke peraturannya. Contohnya, kalau ada peraturan tentang penggunaan helm, ada nggak yang melanggar? Banyak. Tetapi kira-kira kalau ada yang tidak melanggar itu, apakah mereka berpikir, oh kalau misalnya saya melanggar itu nanti kalau ada tabrakan atau ada kecelakaan tapi tidak terlindungi dan sebagainya, mungkin akan berpikiran ke sana. Jadi ada nilai yang dia pikirkan begitu, dan itu akan lebih penting daripada dia hanya menaati peraturan yang tidak mempunyai makna sama sekali begitu. Kalau dia hanya menaati peraturan saja, tidak memikirkan nilai-nilainya, maka dia
Ini ada video saya. Ini di kelas 9A, oh, sudah jelas sekali kelas 9A. Gitu, mohon maaf saya kecilkan. Kita terdengar tidak ya? Kenapa kalau saya menggunakan kata kesepakatan kelas? Karena kalau keyakinan itu belum begitu paham anak-anak. Jadi saya menggunakan kesepakatan kelas, tapi maksudnya sama. Tidak boleh memakai kata jangan, tidak, dilarang itu nggak boleh. Harus dengan kalimat positif. Tidak terlambat nggak boleh. Harus dengan kata positif, yaitu berdisiplin waktu. Tidak ramai tidak boleh, tetapi dengan kata positif menghargai orang lain. Jadi ini saya bagikan stimulan kecil ke anak-anak. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini adalah anak-anak. Mereka menuliskan satu keyakinan kelasnya yang mereka yakini. Kira-kira ini seperti apa agar pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan baik, gitu. Kemudian saya bagikan ke seluruh anak. Setelah itu, nanti setiap anak menempelkan ke papan tulis. Kemudian tugas saya adalah menyortir, jadi kata-kata yang sama, begitu. Misalnya jujur dengan berkata jujur dengan jujur ataupun berlaku sesuai dengan perbuatannya. Nah itu saya satukan. Saya satukan, akhirnya sampai semuanya itu anak itu maju. Dan akhirnya nanti mendapat beberapa kesepakatan kelas, begitu. Nah, di sini yang atas itu adalah kesepakatan kelasnya, yang bagian bawah itu yang sudah saya sortir jadikan satu, begitu. Jadi mereka ada kejujuran, saling menghargai. Sampai anak-anak itu sepakat. Dan itu saya minta anak-anak untuk membuat poster yang nanti akan ditempel di kelas. Harapannya dengan poster tersebut mereka menjadi ingat, begitu. Dan ini adalah contoh poster yang dibuat anak-anak dari Canva. Jadi saya sudah melakukan yang keyakinan kelas itu di kelas C, dari A, B, C, yang belum itu D. Dan di situ saya sudah memerintahkan anak, meminta anak untuk membuat poster dari mereka secara berkelompok begitu, dari keyakinan yang mereka dapatkan. Kemudian mereka membuat poster dari Canva. Misalnya mereka ada kata saling menghargai, maka satu kelompok itu saling menghargai. Yang satunya jujur, yang satunya apa begitu. Mereka bebas mau dengan gambar seperti apa, kemudian modelnya seperti apa. Yang penting itu ada kata tersebut, gitu. Ini adalah contoh dari Canva yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
kebebasan, kesenangan. Nah, si Doni ini dia itu sukanya itu meminta bekal makanan teman-temannya sampai Ibu Ambar ini kewalahan. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ketika kita mau bertanya seperti itu, kita tidak bisa untuk menduga-duga. Kita harus memanggil si Doni dan apa jawabannya? Jika jawabannya itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti dia kebutuhannya tidak tercukupi adalah karena bertahan hidup. Tetapi jika dia merasa senang temannya dari memperhatikan dia, berarti dia kebutuhannya, kebutuhan dasar manusianya itu yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia tidak diberikan kasih sayang di rumahnya, tidak merasa diterima di rumahnya, maka dia mencari bagaimana cara mendapatkan kasih sayang itu di sekolah dengan cara merebut makanan teman-temannya. Kemudian jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, berarti itu karena penguasaan. Berarti dia ada kebutuhan tentang penguasaan dan tidak didapatkannya. Mungkin di rumah begitu, dia mungkin sering dijahati atau sering dikatakan oleh kakaknya atau orang tuanya, makanya dia menjadi butuh penguasaan di sekolah. Kemudian berikutnya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, berarti dia kebebasan. Karena dia itu aja bosan, dia pengen bebas, bervariasi lagi. Dan berikutnya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti itu adalah kesenangan. Dia mungkin nggak bisa senang di rumahnya, maka dia membawa kesenangan itu supaya hadir di sekolah dengan cara itu tadi, membuat teman-temannya itu bekalnya diambil. Ini adalah kasus saya pernah menceritakannya ketika di musola. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini sudah mulai akhir begitu. Ada 5 posisi kontrol. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Untuk kali ini saya minta bantuannya 2 orang. Nanti 1 sebagai guru, 1 sebagai murid. Ada yang bersedia? Ibu, dengan 2 ini mungkin. Dengan 2 ini bisa. 2 ini gurunya, Pak Saiful muridnya. Nah, cocok ini. Biar kita tahu apa bedanya di antara ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh enggak, maju ke depan. Tinggal baca saja. Kasusnya, ini Pak Saiful ini sebagai Abdi. Jadi Pak Saiful ini adalah Abdi yang terlambat hadir di sekolah. Kemudian Bu Harmini ini sebagai gurunya. Bu Harmini ini sebagai penghukum. Mohon maaf ya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ya, Pak. Terlambat mungkin enggak, kalau terlambat lagi, selalu tidak terlambat. Kan bisa dipraktekkan Mas. Kenapa? Terlambat lagi, tiap hari terlambat. Kenapa sih terlambat terus? Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya Pak Saiful dikasih seperti itu oleh gurunya, bagaimana perasaan Anda sebagai murid? Tertekan. Nah, kita lihat ya. Ternyata jika seperti itu, maka kemungkinan murid itu akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa dicari. Terlambat lagi ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan
Dan atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku saking marahnya. Bisa saja seperti itu. Benar. Besok dibiasakan kalau tidur agak sore ya. Biar apa? Habis belajar jam 9 tidur bangunnya biar agak pagi dan Mas Saiful tidak terlambat lagi. Itu ya Lea. Ya seperti itu. Karena dengan senyum, sambil senyum-senyum tertawa ringan begitu itu menunjukkan keakraban dan guru itu bisa sebagai teman gitu. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Dia pasti akan merasa senang. Tetapi ada dampak negatifnya. Ternyata nanti akan ketergantungan, maka nanti si Adi ini maka akan terbiasa, akan berakibat seperti itu tergantung pada gurunya. Kalau ada masalah pasti dengan guru tersebut begitu. Itu ketergantungan. Itu jeleknya di bagian kasus yang ini yang terkait dengan kasus Adi terlambat ini, dan dia sebagai posisi teman, si guru ini sebagai posisi teman itu adalah dampak negatifnya. Kemudian yang bagian pemantau ini terkait dengan pemantau ini hampir
Ini misalkan saya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, gitu ya. Nah, itu bagaimana perasaannya si anak? Maka si anak akan merasa memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Itu dengan kesadarannya, begitu. Dan ini akan lebih baik daripada posisi rekan tadi. Yang terakhir adalah posisi manajer. Coba kita praktekkan sekali lagi Bu. Ini yang terakhir Bu. Nada, suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendengar yang murid. Bahasa tubuh tidak kaku ya. Adik, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Oh, 6.45. Sudah mulai 2, ya kan? Sekarang jam berapa? Jam 7. Nanti tambah lagi nggak? Oh iya, tambah dikit ya. Oke. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Edi? Baiklah, kalau begitu nih, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Insya Allah tidak. Bagus ya kalau begitu ya. Baik. Saya hargai usaha mulai untuk memperbaiki diri yang lebih baik lagi ya. Terima kasih adik Saiful. Oke, di sini perasaan murid jika diperlakukan seperti ini maka dia akan tulus begitu mendapatkan kasih sayang tulus dari gurunya. Gurunya itu tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke muridnya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid itu tidak perlu. Tetapi fokus pada muridnya bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid harus mengetahui nanti adanya suatu masalah dan sesuatu itu akan terjadi. Begitu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat pada konsekuensinya dan apa peraturannya. Tetapi kalau guru ini sebagai manajer ini, maka dia akan berfokus pada permasalahannya dan akan membimbing anak supaya menyelesaikan masalahnya. Begitu. Ya, terima kasih Bu Armi dengan Pak Saiful. Luar biasa. Ya, itu adalah terkait dengan posisi kontrol. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian yang terakhir, begitu ya. Di sini dalam tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, maka ada namanya segitiga restitusi. Dia harus menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, begitu. Kita jawab bersama, begitu. Ini pertanyaan berdasarkan kasus Adi tadi. Dari posisi kelima kontrol, posisi di manakah yang dipraktikkan oleh guru yang tadi itu, yang kasus Adi yang ini ya, saya ceritakan. Jadi ini ceritanya Mario dan Adi ini sedang lempar-lemparan makanan di kantin. Nah, kantinnya yang kedua adalah Bu Mani. Nah, ketika lempar-lemparan, ternyata ada kepala sekolah yang lempar, namanya Budina. Dan makanannya itu kena di mukanya Budina. Kacau ini. Nah, kemudian si Pak Joko ini mendengar ceritanya tersebut dan mengkonfirmasi. Di sini ada dikatakan bahwa baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan. Bapak si Pak Joko
saja kena mukanya Bu Dina, kepala sekolahnya begitu. Kemudian Pak Joko bilang, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah begitu. Kepala sekolah dilempar pakai makanan gitu ya. Kemudian sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan, seperti itu. Nah, jadi ini menanyakan keyakinan kelasnya. Dan di pertanyaan ini tadi, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh si guru Pak Joko tadi? Apakah dia itu sebagai pembuku? Enggak juga. Dia apakah sebagai pembuat perasaan bersalah? Enggak juga. Apakah dia sebagai teman? Enggak. Sebagai pemantau? Bukan. Sebagai manajer? Iya, sebagai manajer. Betul sekali. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario? Tadi bilangnya senang. Berarti kebutuhan apa? Kesenangan. Jadi kesenangan yang tidak didapatkan oleh Mario dan Adi, makanya dia ambil di sekolahan kebutuhan kesenangan tersebut. Ayo dengan cara melempar-lempar makanan. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini yang tadi. Ini kata-kata di sini. Kata-kata di sini bahwa kalian pasti melakukan ada alasannya ya. Itu menstabilkan identitas biar anak itu nggak merasa bersalah banget, nggak merasa down banget gitu. Kemudian validasi tindakan. Seperti apa validasi tindakan? Ya, di sini memang itu senang menyenangkan, tapi kalian itu salah gitu. Jadi di sini ada validasi tindakan yang salah gitu. Kemudian berikutnya mencari keyakinan, tapi ditanyakan mencari keyakinan kelasnya apa begitu. Nah itu adalah jawaban dari nomor 3. Kemudian kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk membayar kesalahan mereka pada Bu Dina? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja minta maaf, menghadap ke Bu Dina dan minta maaf, dan mereka akan berusaha tidak mengulanginya lagi begitu. Ini adalah yang terakhir begitu. Ini kalau tadi saya ambil, kenapa di sini skenario 2? Karena saya membuat kelas skenario dari kelas A1, kelas B1, C1 dan D1. Ini yang saya tunjukkan ini adalah kelas apa ya? Ajar ya. Kelas 9B. Kalau ini ceritanya tertidur saat saya pelajaran, saat diskusi. Ini ceritanya saya panggil di meja saya, di ruangan saya, kemudian saya tanyakan. Ini adalah menstabilkan identitas. Saya menanyakan kabarnya, kemudian dia tidak marah dan stabil begitu. Kemudian saya menanyakan kesalahannya dia itu begitu. Ya karena dia bermain game katanya. Ini saya menanyakan keyakinan kelasnya, kira-kira apa keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, ini ada narasinya. Gitu. Jadi ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Dari mulai validasi tindakan sampai dengan saya menanyakan keyakinan kelasnya.
Itu adalah yang terakhir begitu ya. Dari sini ada yang mau memberi tanggapan? Ada atau ada yang mau bertanya? Begitu. Kita sudah 7, begitu ada 7 materi yang telah kita lalui, sudah saya sampaikan. Begitu harapannya ini tidak bisa kalau misalnya langsung kita terapkan ini, kita harus berlahan begitu. Dan ini tidak bisa kalau misalnya saya sendiri. Jadi kita harus bersama-sama begitu. Ada dukungan dari sekolah, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Ini yang saya sampaikan ini tidak hanya berlaku di sekolah. Bapak Ibu itu bisa menerapkan di rumah begitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai teladan begitu bagi anak-anak. Memang sulit, tetapi kita coba bersama, gitu ya. Oke, cukup sekian begitu dari kami. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas partisipasinya. Tadi sudah praktek di depan juga, kita bersama-sama menggali tentang informasi ini, tentang materi ini. Harapannya nanti menjadi sesuatu yang baru bagi kita semua, dan nanti harapannya akan menjadi baik untuk anak-anak. Terima kasih. Kita baca mendalam bersama-sama. Dan mungkin besok begitu saya akan meminta untuk responnya nih, untuk ini nanti mungkin ada link yang bisa diisi. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penerapan segitiga restitusi ini saya merasa lebih dihargai. Ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dipermalukan di depan teman-teman saya. Dan terima kasih saya sudah diambil di ruangannya Bu Ratna. Semoga semua guru-guru dapat melakukan hal ini yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujan Wijayati, guru PAI SMP Muhammadiyah 1 Depok. Setelah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ratnaningrum SSI, CGP golongan 7 angkatan 7 Kabupaten Sleman, saya sangat termotivasi dan terinspirasi dari kegiatan tersebut. Banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ratnaningrum SSI. Yang pertama terkait tentang keyakinan kelas, kemudian nilai kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia. Di situ saya sangat banyak belajar bagaimana sih memahami peserta didik dilihat dari keseluruhan, ya, dari segi kemanusiaannya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata banyak hal yang membuat saya sangat terinspirasi dan termotivasi, sehingga saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang saya lakukan ketika pembelajaran di kelas. Jadi saya dapat merefleksikan diri bagaimana selama ini saya mengajar dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang saya alami. Kemudian selanjutnya saya berpikir ternyata hal yang selama ini saya lakukan itu ada salahnya.
nyaman seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya yaitu tentang keyakinan kelas oleh Ibu Dwi Ratnaningrum. Ketika guru dan siswa memberikan atau membuat suatu kesepakatan yang di situ disepakati bersama, kemudian mereka minta apa seperti itu, istilahnya apa yang mereka inginkan di kelas itu supaya mereka senang, mereka nyaman, mereka merasa dihargai, mereka merasa memiliki kelas seperti itu, maka akan lebih baik efeknya gitu, akan lebih baik, yaitu akan dapat menciptakan budaya-budaya positif di kelas tersebut. Harapannya budaya positif ini dapat memberikan efek yang baik terhadap peserta didik khususnya, kemudian terhadap guru dan juga lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan tugas seperti biasanya ya, seperti pelatihan pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan memberikan sedikit ya tanggapan dari pelatihan diseminasi minggu yang lalu. Setelah kami ya mendapatkan pelatihan ya, itu kita semuanya ya itu jadi tahu apa itu budaya positif ya, budaya yang seharusnya sudah kita lakukan di kesehariannya. Akan tetapi kita semuanya kadang lupa apa yang kita bicarakan itu istilahnya itu apakah ini benar, ini budaya positif atau negatif. Nah, kemudian lagi kata-kata atau kalimat yang kita haturkan itu sudah pas atau betul ya, istilahnya itu ngejas apa tidak. Nah, di sini setelah kita itu mendapatkan pelatihan berbagai apa ya istilahnya itu materi ya tentang budaya positif, alhamdulillah kita semuanya jadi tahu ya, mendapat pengetahuan ilmu budaya positif yang harus kita ajarkan juga, yang harus kita contohkan juga kepada anak didik kita semuanya. Jadi selama ini ya sebenarnya itu budaya positif itu hal-hal yang biasa ya, sebenarnya biasa itu sudah kita dengar. Akan tetapi kadang kita mengatakannya itu kurang pas ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini alhamdulillah kita semuanya mendapatkan wawasan yang banyak sekali, sehingga nantinya kita ya itu bisa mengajarkan, memberi contoh kepada anak didik kita baik di rumah ya, anak-anak di rumah atau di sekolah dan di masyarakat pada umumnya. Kemudian harapan kami ya setelah mendapatkan pengetahuan tadi dengan berbagai contoh di dalam pelatihan itu, harapan kita mudah-mudahan semua anak didik kita membiasakan berkata-kata yang positif, berkata-kata dengan kata-kata yang benar, kalimat yang benar. Kemudian harapan kami juga untuk para guru atau para pendidik juga bisa memberi contoh ya kepada anak-anak didik kita, melakukan ya perilaku budaya positif, sehingga nanti menjadi contoh anak-anak kami membiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di lingkungan sekolah, baik itu sama teman, sama guru, sama karyawan, sama teman sejawat pun nanti istilahnya itu bisa berkata secara benar dan positif, sehingga tidak akan menimbulkan ya
suudon istilahnya ya sekarang itu ya. Dan ekspresi, dengan ekspresi yang positif juga akan membawa kita, membawa orang atau meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi demikian ya tanggapan dari kami, harapan-harapan dari kami. Mudah-mudahan ini semuanya nanti membawa perubahan yang positif bagi generasi penerus kita. Karena apa? Generasi penerus adalah generasi emas yang dari sekarang yang membudayakan, melestarikan budaya-budaya positif itu. Nah, jadi demikian ya tanggapan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.